Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses, selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Akhirna kiram, Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang juga keduanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, sukses, selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masuk surganya Allah, pada intinya melalui rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak menutup kemungkinan ada amal-amal yang menyebabkan kita akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam satu kisah kita pernah belajar, ketika seorang badui itu memegang kendali unta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu baginda Rasul dalam sebuah perjalanan mengendarai unta. Badui ini turun dari gunung, lantas memegang kendali untanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat pertanyaan yang dilontarkan seorang badui ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, ajarkan kepadaku satu amalan yang akan mengantarkan diriku kepada syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diriku dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Mendengar ucapan kalimat sang badui tadi, lantas dengan tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta budallah wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilar rahim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau masuk surganya Allah, dijauhkan dirimu dari nerakanya Allah Azza wa Jalla, anta'budallah, kamu ibadah kepada Allah, wala tusyrika bihi syai'an, jangan kamu
menduakan Allah. Wa tuqimus shalah, kamu kerjakan tuh yang namanya salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu bayarin tuh yang namanya zakat. Wa tawsilar rahim, jalin erat hubungan silaturrahim. Dalam pembahasan ini juga kita lihat secara global, Pak, bahwasanya ada banyak amalan-amalan yang akan menyebabkan seseorang itu akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau mau masuk surga itu yang penting harus punya iman. Ya, ada nilai takwa di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kutip dalam satu ayatnya, ya, di dalam surat Al-Ankabut, Quran surat yang ke-29 ayat yang ke-58. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, ya, orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh, lanubawwi annahum minal jannati ghurafa, maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, maka kami akan tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Minal jannati ghurafa. Jadi Allah tempatkan tuh orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramalan soleh, ditempatkan di dalam surganya Allah di tempat yang paling tinggi. Kalau paling tinggi namanya surga Firdaus. Nanti kita kupas ya insyaallah. Tajri min tahtihal anhar, yang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu terdapat sungai yang mengalir airnya. Ya. Di dalam surga ada sungai, Pak. Ada air yang mengalir. Itulah bentuk keindahan, bentuk kenikmatan. Khalidina fiha, dan mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh masuk surga di tempat yang tinggi, ada sungai yang mengalir air di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Jadi nggak bakalan punah seperti kehidupan di alam dunia yang fana. Ni'ma ajrul amilin, dan inilah sebaik-baik pembalasan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang bertransaksi amal kebaikan di dalamnya. Kalau kita mau tinjau, kita mau pelajari dengan spek yang lebih global lagi, lebih luas lagi, sudah dijelaskan bahwasanya surganya Allah itu akan ditempati oleh mereka orang-orang yang beriman, Pak. Makna iman di sini kita yakin akan adanya Allah, walaupun kita nggak melihat Allah. Ada nggak yang pernah melihat Allah? Ada nggak, Pak De? Ya, saya udah nyampein kemarin di sana. Kita nih nggak bakalan bisa melihat Allah. Jangankan kita, mulai zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak satu orang pun nabi dan rasul yang mampu melihat Allah. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam ketika diturunkan kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia protes, Pak. Ya. Beda ya, kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang cukup sebentar, seminggu. Sementara Al-Quran 23 tahun, 22 tahun lebih, sampai mendekati 23 tahun. Kenapa engkau ya Allah menyampaikan kalimat wahyumu harus melewati malaikat Jibril, enggak langsung kepada saya? Oh silakan Musa, kalau kamu mau melihat bagaimana keadaan diriku, naik ke Gunung Tursina harus buka sendal, Pak. Ya, sampai di atas puncak Gunung Tursina Allah perlihatkan tuh yang namanya kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Allah lihatin tuh yang namanya matahari, bulan, semuanya Allah perlihatkan.
Hingga pada saatnya di mana Nabi Musa nggak lagi mampu melihat bentuk kekuasaan Allah, dia sujud saat itu. Dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cukup dia imani dan nggak perlu lagi melihat bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Faktor iman Pak yang menentukan kita. Yakin nggak kira-kira adanya Allah? Yakin, harus yakin. Bagaimana caranya yakin? Kita tiap hari sholat, kita bilang Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita itu belum seberapa Pak. Ya, coba kita pelajari. Ini ada di planet bumi kita tinggal. Ya, di atas planet bumi ada yang namanya langit Allah yang pertama. Ya, tempatnya matahari, tempatnya bulan, tempatnya seluruh makhluk Allah yang hidup. Di atas langitnya Allah Subhanahu wa taala setelah planet bumi. Luasnya adalah setelah planet bumi ditambah dengan langit pertamanya Allah Subhanahu wa taala. Beranjak pada langit yang kedua, luasnya pun bumi, langit ditambah dengan langit yang kedua, sampai pada langit yang ketujuh, luasnya luas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ada di atas daripada langit yang ketujuh, yaitu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, bersemayam di sana. Kita nih kelihatan dari tingkat hotel aja deh ya, kelihatan nggak kira-kira? Begitu kecilnya kita. Makanya kalau kita sholat Allahu Akbar, cukup katakan Allah yang maha besar. Puncak dari sebuah keimanan kita dasarnya adalah hati. Kalbu kita ini harus bicara. Ya. Setelah kita berlafaz, berucap Allahu Akbar, yakini di dalam hati, lantas kemudian amalkan dengan amal perbuatan. Lewat iman kita dituntut untuk mengerjakan transaksi amalan-amalan soleh. Harus ada iman Pak. Kontekstualnya setelah iman apa? Takwa. Maknanya imtisalul awamir wajtinabun nawahihi. Kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang beriman gak melaksanakan perintah Allah, itu dipertanyakan nilai imannya Pak. Dan kalau orang-orang yang beriman masih ada orang yang beriman melanggar larangan Allah, itu imannya masih dipertanyakan Pak. Kira-kira kita sabar gak untuk semua ini? Ya, sabar gak menjaga iman kita? Yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang-orang yang beriman, imannya adalah iman yang istiqomah. Saya sering kali sampaikan makna dalam sebuah istiqomah. Ya, keuntungan, fadilah, hikmah dibalik nilai dari sebuah istiqomah dalam iman. Sering kali saya sampaikan biar nggak bosan kata engkong. Memang ilmu itu harus disampaikan sering kali Pak. Ya, innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan juga orang-orang yang soleh akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, imannya adalah iman yang istiqomah, enggak asal-asalan. Ya maaf aja Pak, buat saudara-saudara kita nih yang lagi diuji di Cianjur, perjuangan imannya luar biasa. Di saat mereka butuh sangat makanan, butuh minuman, kondisi mereka lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita di balik fenomena Cianjur Pak. Ada yang namanya istilah kristenisasi. Mereka butuh makan, mereka butuh minum. Datang misionaris mengubah iman mereka dengan diiming-iming kehidupan yang dijamin oleh mereka. Murtad mereka, lepas iman mereka. Nih, makanya dibutuhkan keimanan yang istiqomah. Iman yang istiqomah. Rabbunallah summastaqamu, Tuhan kami adalah Allah. Dan istiqomah dengan keimanan itu, lantas Allah beri yang namanya hikmah atau fadilah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang beriman istiqomah imannya tuh Pak, maka dikatakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan malaikatnya, Allah turunkan malaikatnya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Untuk apa? Untuk menyikapi kehidupan ini.
Nggak gampang ternyata kita membawa iman. Dalam kehidupan kita diuji oleh iman. Waktu mati nanti pun kita akan diuji Pak, iman kita. Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan gentar. Janjinya apa? Wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Maka kabar berita gembira bagi mereka orang-orang yang beriman, imannya istiqomah, surga Allah tampakkan tuh. Surga dunia juga surga nanti di yaumil qiyamah. Allah jaga orang-orang yang beriman. Sabar gak kira-kira? Menjaga nilai iman. Ya harus sabar ya Bapak. Walaupun kita capek, berlelah-lelah kita ibadah, ngantuk ibadah, ya Allah. Ya lagi doa aja kadang-kadang kita ngantuk. Apalagi baca Quran Pak, jujur ya Pak. Lah saya sering ngalamin. Semua kita tidak diuji kok. Nanti kita bicara pada amal tentang sabar yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Iman. Terus takwa. Ya. Iman tadi udah jelas tuh Pak. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Keuntungan daripada orang-orang yang beriman, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang jaga Pak. Allah yang jaga kita. Dengan apa Allah jaga? Dengan banyak bala tentaranya. Allah kirim, Allah utus malaikatnya. Allah kirim, Allah utus kekuasaannya dengan bentuk rahmat. Kadang kita diuji dengan iman gak kuat ya. Jujur aja Pak. Allah tuh kalau udah nguji manusia luar biasa, dihantam kita, diuji dengan kehidupan kita, dikurangin kita makannya, ya, diambil anak istri kita, dirampas kehidupan kita. Contoh seperti Nabi Ayub alaihissalam, Allah kirim, istrinya mati, anak-anaknya mati, harta kekayaannya habis ludes, bahkan dikasih penyakit. Allah kirim, tapi lisannya dia masih mampu mengucap kalimat Allah, Allah, Allah. Dia minta jaga sampai belatung yang ada di dalam tubuhnya dia nggak mampu menggerogoti lisan dan hatinya karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian iman banyak. Bagaimana tukang sisirnya Firaun, Masitoh, pernah dengar ceritanya? Ketika dia menyisir anaknya Firaun jatuh, dia ucapkan astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Ditanya, kamu menyebut apa? Tuhanku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Berita ini sampai kepada Firaun, maka diuji dengan satu kesempatan diberikan. Kalau dia nggak mau memeluk, meyakini bahwasanya Firaun adalah Tuhannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam penggorengan tungku yang menyala-nyala. Dibakar Masitoh, tapi dia sebelumnya minta sama Allah, ya Allah, bangunkan aku rumah nanti di surgamu dengan menjaga kalimat la ilaha illallah. Suaminya dimasukin, dicemplungin dalam tungku, anak-anaknya juga dimasukin ke dalam tungku. Allah kirim ujian iman. Kita mah belum seberapa Pak, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian kami uji dengan keburukan, kalian kami uji dengan kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Setiap ujian, ya, baik itu iman kita yang diuji, keimanan kita yang diuji, kesabaran kita yang diuji, bahkan kehidupan dalam rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gampang Pak. Makanya walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang-orang yang soleh, yang selalu melakukan transaksi amalan-amalan soleh, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita baru bangun tidur aja udah diuji Pak, ya. Bagaimana kita mampu menghadirkan Allah. Bangun tidur Pak, contoh bangun tidur aja, apa yang diucapkan Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tuh kalimat 3 kali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Lanjut lagi, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Kadar keimanan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jangan bangun tidur megang HP, bangun tidur nyari duit, bangun tidur nyari kopi. Pantas gak kita dibilang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara kancah kehidupan kita mengajarkan kita diuji oleh iman kita, kita akan diuji oleh kehidupan kita. Bertubi-tubi Allah kasih ujian. Gak gampang Pak. Nih pokok tema ini terlalu banyak Pak, panjang Pak kalau kita mau jabarkan. Gak apa-apa, yang penting kita sabar. Sabar gak kira-kira? Sabar gak kira-kira, saya tanya? Sabar itu ada 5 loh, nanti kita bahas. Jangan belum sampai ini. Udah tentang iman aja dulu, ya. Sabar tentang iman, ya. Iman kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perintah Allah nggak dikerjain. Apalagi sholat. Saya sering kali nyampein masalah sholat. Seorang mukmin yang berani meninggalkan sholat satu waktu aja, zuhur umpamanya tantaran sampai ketemu waktu asar, satu wukuf akan didenda, kita akan menjadi sanksi buat kita. Berapa lama satu wukuf? 80 tahun, 80.000 tahun nanti ngendep di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak main-main. Takut kita kalau dengar ini, ya. Ujian iman itu nggak gampang Pak. Tinggal bagaimana kita ya mengimplementasikan nilai iman dalam diri kita. Makanya Allah lagi-lagi katakan walladzina amanu dalam setiap ayat. Falladzina amanu, iman. Jangan dibilang nanti waktu kita mau mati Pak, nggak diuji iman kita. Diuji nanti. Tuh yang namanya, maaf ya, kalau kita mau kupas jauh lebih dalam lagi, ya, itu iblis nggak tinggal diam. Sholat aja deh, Allahu Akbar, iman tuh yang bicara ya. Allah yang maha besar. Udah Allahu Akbar, ada aja tuh kepikiran. Setan, ya, setan itu musuh kita yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Ketika Allahu Akbar diuji tuh. Jangan dibilang enggak. Adalah ingat kunci motor, ya Allah, motor kunci juga taruh di meja, jangan takut. Iya. Kenapa? Karena setan itu ada dalam aliran darah kita. Innamas syaiton yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu ada dalam aliran darah kita. Jangankan lagi tiap hari hidup, lagi sholat juga ada itu. Ya, dibutuhkan. Makanya takbiratul ula, ya, takbiratul ihram, ya, itu adalah wajib hukumnya. Allahu Akbar. Kalahkan, lepaskan, hilangkan semua, buang persoalan dunia kita. Cukup Allah yang maha besar. Makanya kalau kita udah melafadzkan Allahu Akbar, masih ingat sesuatu, haram hukumnya. Tegas nih saya katakan. Kenapa? Karena kita fokus lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang gak bakalan sanggup melihat Allah, tapi insya Allah dengan ilmu ihsan, Allah sedang memperhatikan kita dalam ibadah kita, dalam sholat kita. Paham sampai di sini Pak? Insya Allah. Mereka orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, mereka orang-orang yang soleh, senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah dengan transaksi amalan soleh. Ini akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan solehnya apa aja sih Pak Ustaz? Takwa udah kita bahas, ya. Amalan soleh banyak Pak, ya. Tugas kita dalam kehidupan dunia, dalam kancah kehidupan dunia udah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdi maknanya. Kita ini diciptakan oleh Allah, jangan songong bahasanya. Ya, udah dikasih makan, udah dikasih minum, dikasih udara gratis semua, masih nggak ada terima kasihnya. Ya, saya sering kali menyampaikan konsep tentang syukur. Ya, wa ita'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah bermaklumat, siapa orang yang bersyukur maka ditambah. Ya, kalau dia ingkar bukan dikurangin Pak, dia azab sama Allah.
Konsep yang pertama. Konsep yang kedua, kita selalu ditanya lewat 33 kali ayat itu di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Ya. Minum, Bapak bisa minum aja bersyukur, Pak. Karena air ini gratis datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangin, kalau Allah nggak keluarkan tuh air dari muka buminya, berapa banyak makhluk hidup yang mati. Kita nggak usah pikir air, jelaslah kelihatan. Udara yang kita hirup itu anugerah terindah yang Allah kasih. Kita bisa hidup lantaran adanya udara, nafas. Orang sakit di rumah sakit, Pak, butuh insulin, Pak. Insulin itu harganya berapa duit? Miliaran setiap hari kita dikasih gratis sama Allah. Adakah rasa syukur kita? Rasa syukur yang terbaik, rasa syukur yang terindah tidak lain dan tidak bukan kita buktikan lewat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatin semuanya ibadah, pokoknya rumah tangga ibadah, bermasyarakat ibadah, berbangsa, bernegara ibadah niatnya. Gampang gak kira-kira? Oh enggak. Saya seringkali menyampaikan bismillah biniyatil ibadah. Mau berangkat kerja, bismillah biniyatil ibadah. Naik motor, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi majraha wa mirsaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, ujungnya la haula wala quwwata illa billah. Tawakal, kita serahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak baca bismillah berangkat ke tempat kerja, Bapak kerja, lantas kemudian Bapak dapat dari setiap cucuran keringat yang Bapak keluarkan, niatnya untuk mencari nafkah istri dan anak Bapak, menjadi pahala jihad di sana. Luar biasa kan? Ya, tanpa kita sadari. Ya. Semua niatkan ibadah. Berangkat ke masjid, bismillah biniyatil ibadah. Duduk dalam majelis ilmu, saya bilang seringkali udah datang bawa dosa banyak, keluar bersih tanpa dosa kita. Insya Allah tenang, lupa benar itu. Ketenangan yang ada dalam hati kita karena iman kita, karena amal ibadah kita. Enggak gampang. Semuanya ujungnya dari rahmat dari Allah. Ya, ujungnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup ya. Iman, takwa. Ada yang mau ditanyain nggak? Kemarin katanya ada yang mau nanya. Saya kasih kesempatan dalam waktu 5 menit. Ya, insya Allah. Ini baru pembahasan tentang iman. Ya Pak D, ada yang mau ditanyain? Silakan. Ustaz, di surga itu diceritakan laki-laki yang ahli surga